datang di PHD, Podcast Hari Air Dunia. Belajar bersama tentang pentingnya air di hidup kita. Bersama saya Natalia dan kawan saya Ezra yang akan menemani kalian dalam podcast kita hari ini. Halo Nana, wah ini udah pertemuan kita yang ketiga aja nih Nak. Halo Ezra, gimana nih kabarnya? Aduh, kamu bosen gak sih Ezra kalau ketemu aku terus? Kalau kabarku sih pasti baik banget ya Nak. Kalau bosen, enggak dong, soalnya kan pembahasan kita dari kemarin tuh asik-asik banget dan mengedukasi gitu Nak. Kalau Sobat Awam di rumah gimana? Semoga kabarnya semua baik-baik aja ya dan masih semangat buat nungguin podcast kita. Oke, jadi kita flashback dulu nih ya. Kan di volume pertama kita udah bahas soal air di bumi tuh. Terus di volume kedua kita juga udah bahas soal masalah-masalah air yang terjadi di Indonesia sekarang. Sekarang nih di volume ketiga kita bakal bahas lebih lanjut lagi soal aksi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung konservasi air. Wih, udah mulai advance aja nih bahasan kita ya Nak. Jadi, obrolan kita yang kali ini bakalan bahas lebih lanjut gitu ya Nak, soal apa-apa aja yang bisa kita lakukan nih sebagai sobat awam untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga air di bumi kita gitu ya Nak. Yap, bener banget. Sobat awam yang udah ngikutin kita dari volume 1 nih pasti makin penasaran aksi apa aja sih yang bisa dilakukan untuk ikut menjaga air di bumi kita ini. Nah itu tuh, jadi buat sobat awam di rumah yang sampai sekarang masih belum dengar podcast kita dari volume pertama, aku saranin banget buat didengar dulu ya, supaya nggak ketinggalan informasi dan edukasi yang udah sempat kita bahas di volume sebelumnya. Setuju banget tuh. Apalagi PHD volume 1 dan kedua kemarin bisa dilihat melalui Instagram Water Day 2021 atau channel YouTube HMP FTUB. Nah, oke Zra, di volume ke-1 kan kita udah ngobrol bareng salah satu dosen di Teknik Pengairan UB yaitu Bu Yuni. Terus di volume kedua kita ngobrolnya bareng Mas Reza tuh selaku Kapolri Water Day 2021. Kalau di volume ketiga ini kita bakal ngobrol sama siapa sih Zra? Nah, karena kita mau bahas soal aksi nyata untuk menjaga air di bumi ini, kita pastinya butuh ngobrol sama seseorang yang udah expert banget di bidang ini, nggak sih, Nak? Iya, bener banget. Aku jadi kepo nih, Zra. Siapa sih seseorang yang expert itu? Oke, nah nih, kamu kepo, aku kepo, sobat awam pastinya juga kepo dong. Jadi, yang bakalan nemenin kita ngobrol hari ini adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya yang kebetulan juga nih merupakan ketua jurusan Teknik Pengairan FTUB. Nah, beliau ini udah expert banget di bidang pengembangan sumber daya air, rancangan drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, dan masih banyak lagi, nah. Wow, keren banget. Sumpah aku sampai speechless nih. Aku jadi nggak sabar, Zra. Kepingin ngobrol banyak banget dengan beliau. Iya, sama nah. Aku juga udah nggak sabar banget. Langsung aja ya, kita persilahkan Ibu Usi Andawayanti. Selamat pagi, Bu Usi. Selamat pagi, Mbak Natalia dan Mas Ezra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti yang Anda lihat, saya dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bu, mungkin boleh Bu Usi memperkenalkan diri kepada sobat awam di rumah yang saat ini sedang mendengarkan obrolan kita. Terima kasih. Para sobat awam, dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Dr. Insinyur Usi Andawayanti, MSIPM. Yang kebetulan saat ini saya juga sebagai Ketua Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya yang termasuk 7 jurusan langka di Indonesia dengan prospek karir yang menjanjikan versi detik.com. Dengan fokus keahlian saya pada pengembangan sumber daya air, drainasi perkotaan, konservasi air, dan pengelolaan das seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Ezra dan Mbak Natalia. Terima kasih. Keren sekali, baik terima kasih Bu Usi. Bu Usi, kemarin kan kami semua di podcast volume sebelumnya itu sudah ngebahas tentang permasalahan air di Indonesia ya Bu. Nah, dari situ sebenarnya sudah banyak dibahas kalau air di Indonesia ini kualitasnya udah mengkhawatirkan Bu.
Misalnya banyak sungai mulai tercemar, kemudian sumber air tanahnya sudah tidak layak pakai. Dan yang lebih parahnya, penyebab utama dari terjadinya permasalahan air ini adalah tindakan manusia itu sendiri. Nah, saya jadi kepikiran nih Bu, gimana ya nanti kalau semisal keadaan kualitas air di Indonesia itu semakin buruk Bu? Ya, oke Mbak Natalia. Saya acungi jempol generasi muda seperti Mbak Natalia dan Mas Ezra nih. Sudah mulai galau dengan permasalahan air yang kualitas airnya semakin memburuk. Berarti kita sudah sadar bahwa air sebagai kebutuhan pokok dan sudah terancam keberadaannya. Bagaimana dengan generasi anak cucu kita nanti untuk mendapatkan air kalau hal ini terjadi? Kita rasakan sekarang bahwa sumber air di Indonesia banyak yang hilang seiring dengan kerusakan daerah aliran sungainya. Apalagi kualitas airnya juga semakin memburuk. Nah, ini semuanya adalah akibat ulah kita sebagai manusia. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita flashback lagi ya Bu ke volume yang pertama bahwa ternyata memang benar begitu ya. Yang menurun itu bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya begitu ya Bu ya. Betul. Yang menurun itu kualitasnya akibat ulah manusia. Kuantitas itu tidak akan menurun sebetulnya. Kan kalau kita lihat flashback lagi ya, kita lihat daur hidrologi, tentu air itu tidak akan kemana-mana, hanya berputar secara tersiklus saja. Oke Bu, kan kalau misalnya nih kita lihat dari perilaku manusia saat ini, itu sangat banyak masyarakat yang tidak perhatian akan di lingkungan sekitarnya Bu. Mulai dari membuang sampah sembarangan, terus ada membuka lahan, kan itu bakalan nimbulin makin kurangnya daerah resapan air, dan apalagi dari membuang sampah itu bisa mencemari air kan ya Bu. Nah Bu, kalau makin lama makin buruk, itu gimana ya Bu caranya dari kita sebagai sobat awam ini dalam menjaga ketersediaan air tersebut untuk keberlangsungan hidup generasi ke depannya Bu? Sebagai sobat awam, apa peran kalian dalam menjaga ketersediaan air? Coba kita mulai pikirkan. Sobat awam dalam memanfaatkan dan memperlakukan air harus secara cermat, smart, sesuai dengan kebutuhan, dan kita harus ingat bahwa air itu harus sustain, harus bisa dimanfaatkan sampai nanti anak cucu kita. Kemudian apa tindakan yang harus Anda lakukan, Sobat Awam? Secara teoritis, upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengkonservasi air. Apa itu kalau gitu, konservasi air? Secara teoritis, konservasi air itu adalah usaha untuk memasukkan air ke bumi atau ke dalam tanah dalam rangka pengisian air tanah atau kelestarian air. Baik itu secara alami atau natural recharge ataupun secara buatan, artificial recharge. Begitu Mas Ezra. Berarti tindakan yang dapat kita lakukan itu dengan mengkonservasi air ya Bu ya. Itu jadinya kita memasukkan air ke dalam tanah dalam rangka pengisian air untuk melestarikan air ya Bu jatuhnya ya Bu ya. Betul, jadi kita harus memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Supaya apa? Supaya air hujan yang jatuh itu tidak semuanya melimpas, tetapi masuk ke dalam tanah dan menjadikan tambahan air tanah yang ada. Begitu Mas Ezra. Baik Bu. Oke, baik Bu. Tadi saya sempat dengar ya soal istilah konservasi air. Nah, sebenarnya tindakan apa sih Bu yang bisa dikategorikan sebagai tindakan konservasi air? Karena sebenarnya sobat awam di rumah ini pasti udah mulai kepo nih ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, kita yang sobat awam ini bisa melakukan apa sih untuk mendukung kegiatan konservasi air ini? Oke, Mbak Natalia. Kita mulai dari lingkungan yang terkecil kita. Di sekitar kita, di tempat tinggal kita, atau di sekitar rumah kita. Sesuai dengan pengertian konservasi kan, tadi kita akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Jadi peran kita, ya kita harus berupaya untuk memasukkan air ke dalam tanah sebesar-besarnya. Buatlah sesuai lahan untuk memberikan kesempatan air itu masuk ke dalam tanah. Jadi jangan semua di rumah itu kita tutup dengan bahan-bahan yang tidak bisa meresapkan air ke dalam tanah, tapi kita
buat space atau ruangan untuk taman-taman bunga yang indah. Nah, di situ secuil lahan itu akan bisa memberikan meresapan air ke dalam tanah, walaupun memang lambat, tapi itu untuk kedepannya sudah memberikan kesempatan air untuk mengisi air tanah kita. Jadi kita ini sebetulnya penyumbang pertama untuk pelestarian atau konservasi air ini. Tujuannya adalah kita mengupayakan supaya zero runoff. Apa itu zero runoff? Kita harus mengupayakan air hujan yang turun itu tidak menyebabkan limpasan sama sekali atau nol limpasan permukaannya. Nah Bu, kemarin juga sempat dibahas gitu Bu di podcast volume pertama bersama Bu Yuni itu, kita sekarang sedang banyak permasalahan yang berhubungan dengan air tanah, Bu. Kan dilihat dari sini kan sebenarnya ruang terbuka hijau itu bisa menjadi solusi permasalahan air tanah juga ya, Bu, sebenarnya. Oke, Mas Ezra. Benar sekali. Ruang terbuka hijau itu sangat terkait dengan konservasi air. Karena ruang terbuka hijau itu adalah suatu area yang berisi tanaman, di mana tanaman itu bisa tumbuh karena lahannya subur. Dengan lahan yang subur, maka air hujan yang jatuh akan terkurangi energinya oleh tumbuhan yang ada di sana. Kemudian daya jatuhnya hujan itu tidak langsung mengenai permukaan tanah. Kemudian bisa diresapkan ke dalam tanah. Nah, itulah makanya ruang terbuka hijau sangat penting dalam suatu perkotaan. Manfaatnya tadi sudah saya sampaikan, tanaman itu sebetulnya juga bisa sebagai media untuk juga meresapkan air ke dalam tanah. Tadi Mas Ezra menanyakan, di mana sekarang RTH yang ada di Indonesia ini? Atau di daerah lain ya mungkin ya, yang ada di Indonesia ini. RTH ini sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruangnya. Nah, di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa luas minimal ruang terbuka hijau atau RTH-nya itu sekitar 30% dari luas wilayah kota. Di situ yang lebih memperjelas lagi implementasinya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Peraturan Menteri atau Menpu nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Di situ disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang 30% itu harus terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik itu misalnya ada hutan kota dan lain-lain. Dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau private atau privat. Nah, yang 10% ini yang sudah saya ilustrasikan tadi, mungkin di taman rumah kita dan lain-lain. Itu. Nah, sekarang kita lihat ternyata dari data Cipta Karya pada tahun 2019 itu baru hanya 13 kota dari 174 kota di Indonesia yang sudah mengeterapkan RTH 30%. Berarti hanya 6% kota di Indonesia yang mempunyai RTH 30%. Gitu. Tapi mulai tahun 2011 sampai 2016, sekarang setidaknya RTH itu baik berupa taman maupun kebun raya telah bertambah hingga jumlahnya 247 buah dengan luas total sekitar 249,2 hektar itu di Indonesia. Begitu Mas Ezra, kondisi ruang terbuka hijau di Indonesia kita ini. Oke, setelah kita membahas RTH nih kita lanjut lagi. Kemarin di podcast volume kedua Bu bersama Mas Reza selaku Couple Water Day 2021 itu kami sempat diceritain Bu soal kegiatan di Water Day kemarin dalam rangka konservasi air.
yaitu pembuatan alat pemanen air hujan. Nah, Sobat Awam di rumah ini pasti sudah bertanya-tanya Bu soal alat ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu soal alat pemanen air hujan ini sebenarnya alat apa sih Bu? Pada prinsipnya, pemanenan air hujan itu sebetulnya kita membuat suatu tampungan untuk menyimpan atau memanen ya. Kita menyimpan air, sementara air hujan itu di suatu media sebelum hujan jatuh di atas permukaan tanah. Jadi kita tampung sementara. Nah, nampungnya ini nggak perlu canggih-canggih, kita bisa pakai. Jadi kita nampungnya kalau di suatu rumah itu kan kita punya atap, punya talang misalnya. Nah, dari situ saja itu yang kita panen, kita tampung. Itu, Mbak Natalia. Oh, jadi intinya kalau alat pemanen air hujan ini kita menampung air hujan gitu ya Bu sebelum jatuh ke tanah. Kira-kira ada syarat minimal pembuatannya nggak Bu? Kalau misalkan Sobat Awam kepengen buat di rumah begitu. Sebetulnya teknologi PAH ini tidak ada syarat minimalnya. Pokoknya air itu bisa ditampung dimanapun. Misalnya kita punya atap, kemudian di sisi atap itu ada 4, kita tampung di tiap sisi atap itu 4-4-nya, nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus kan, gitu ya. Jadi dan juga tidak perlu penampungan itu membutuhkan material yang mahal. Maka kita bisa sekaligus dari PAH tadi kita buatkan saluran, kita buatkan pipa untuk disalurkan ke sumber resapan sekaligus dibuatkan sumber resapan, begitu Mbak. Jadi dimanapun bisa dilakukan PAH ini. Jadi saya sempat baca gitu Bu di website sda.pu.go.id itu kalau misalnya lubang resapan biopori merupakan salah satu cara untuk konservasi air. Nah kan tadi ngebahas alat pemanen air hujan kan ya Bu. Nah ini tentang lubang resapan biopori. Itu namanya lubang resapan biopori. Jadi tuh kita sebagai Sobat Awam itu ngebayangin gitu Bu. Apakah hanya sekedar membuat lubang aja atau ada langkah-langkah tertentu dan kriteria tanah tertentu yang cocok gitu Bu untuk dibuat lubang resapan biopori Bu? Nah sebetulnya biopor ini adalah suatu media, biopor namanya. Bio berarti hidup, pori itu berarti pori-pori yang bermanfaat. Jadi karena namanya juga pori-pori, berarti dimensinya akan kecil sekali ya, tidak seperti sumur resapan. Nah, sama semuanya di sini juga fungsinya juga meresapkan air dan bisa melengkapi penerapan di dalam ruang terbuka hijau. Biasanya biopor ini kita bangun sedemikian rupa, kita buat dengan menggunakan lubang-lubang. Ya karena tadi pori ya, jadi lubangnya itu kisarannya diameternya 10 sampai 30 cm. Kita gunakan bor tanah yang biasa saja karena kita cuma memasukkan, setelah kita bor, kita memasukkan pipa porus, pipa yang dilubangi gitu ya, pipa PVC yang dilubangi sedalam 1 meter lah maksimal gitu. Kemudian biopori ini namanya juga bio, ada bionya. Tujuannya selain kita meresapkan air ke dalam tanah, kita juga bisa menyimpan sampah-sampah yang ada di rumah tangga kita di dalam biopori itu, di atas, di mulut biopori di bagian atas itu sekitar 10 cm gitu digunakan untuk sampah gitu, kita simpan di situ sehingga bisa jadi kompos. Tentunya kita pakai saringan ya, ada kawat yang dimasukkan di pipa, kemudian kita masukkan sampah, kita tutup lagi sehingga kita bisa menerapkan ini dimanapun saja, di semua jenis tanah. Di taman kita bisa kita buat lebih dari 1, asal jarak antar biopori itu sekitar 50 sampai 100 cm. Jadi ada pembuatan biopori ini tidak hanya 1 saja di dalam area, tetapi bisa banyak. Jadi sedikit-sedikit tapi menjadikan air yang meresap ke dalam tanah akan menjadi besar. Ya, sekaligus kita bisa menyimpan atau mendaur ulang sampah kita, sampah organik kita, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk tanaman pupuk di sekitar
daerah tersebut juga. Itu Mas Isra. Wah, berarti bukan hanya sebagai alat untuk resapan air, tetapi kita bisa membuat kompos juga ya Bu, dari LRB itu sehingga bisa menyuburkan tanah ya Bu. Nih, jadi nih buat Sobat Awam, ini spesial banget nih. Pada PHD volume ketiga kali ini, itu bakalan spesial banget. Karena Sobat Awam bakalan diberikan PDF yang nantinya menjelaskan lebih rinci lagi mengenai alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori yang pastinya udah dikemas semenarik mungkin. Jadi nanti Sobat Awam bisa membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori berdasarkan yang tertera di PDF tersebut. Jadinya Sobat Awam jadi makin mudah gitu loh ngebuat hal tersebut gitu. Iya, bener banget. Apalagi tadi sudah di-mention berkali-kali oleh Bu Usi bahwa alat-alat ini sebenarnya mudah kok dibuatnya. Apalagi nanti ada tambahan berupa PDF ya. Jadi Sobat Awam di rumah bisa langsung lihat, langsung praktek. Nah, sebenarnya ada loh cara yang bisa dilakukan oleh Sobat Awam untuk mendukung kegiatan konservasi air. Misalnya, tadi ada sistem alat pemanen air hujan, kemudian ada juga lubang resapan biopori. Nah, selain itu sebenarnya aku juga pernah dengar nih Sobat Awam tentang konservasi air yang berupa bank air gitu. Sekarang lagi rame juga itu untuk menjadi solusi mengatasi kelangkaan air bersih. Nah, pembuatan bank air ini bisa dilakukan juga oleh komunitas tuh. Jadi Sobat Awam nggak hanya bisa konservasi secara individu ya, tapi berkelompok pun juga bisa. Nah iya bener banget. Nah tapi sebenarnya kegiatan ini akan percuma apabila Sobat Awam masih belum menerapkan pola hidup zero waste. Karena saya nemu nih Bu, website mengenai pola hidup zero waste yang ternyata udah banyak masyarakat Indonesia menyuarakan hal tersebut. Seperti dalam website zerowaste.id itu melampirkan bahwa pola hidup zero waste tersebut masuk ke Indonesia pada tahun 2018 dengan tujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah atau yang biasa disebut itu zero waste lifestyle. Kalau menurut Ibu Usi sendiri nih, zero waste lifestyle itu kayak gimana sih Bu? Dan apa tanggapan Ibu Usi sendiri mengenai perilaku masyarakat yang menerapkan perilaku zero waste Bu? Jadi upaya-upaya konservasi tadi kan kita sudah berupaya untuk melakukan mengurangi limpasan. Oleh karena itu, saya setuju sekali kalau dibarengi dengan zero waste lifestyle. Jangan buang sampah di saluran atau di sungai. Ternyata setelah saya baca pun, kita mulai dari diri kita untuk mencoba apa yang kita buang itu jangan sampai dibuang ke sungai, tapi kita bisa lakukan dengan daur ulang dan lain-lain. Kita reuse, recycle gitu. Itu tuh. Jadi saya setuju sekali dengan gerakan zero waste lifestyle ini karena zero runoff kita tidak akan berhasil kalau tidak dibarengi dengan zero waste lifestyle. Gitu Mas Ezra kayaknya. Oke, tadi sudah, ini ya Bu Usi sendiri juga sudah setuju ternyata bahwa zero waste lifestyle ini adalah keputusan yang tepat gitu ya untuk mendukung konservasi air. Kalau begitu Bu, melihat dari penerapan pola hidup zero waste di Indonesia itu sudah seperti apa ya Bu? Dan sikap pemerintah sendiri terhadap adanya pola hidup zero waste ini sudah seperti apa ya Bu? Jadi sebetulnya dengan kita kalau belanja sudah tanpa kantong plastik dan lain-lain, itu sebetulnya kita sudah mulai ke arah zero waste. Tentunya upaya zero waste ini harus dibarengi atau harus ada campur tangan pemerintah karena kekuatan hukum untuk mengeterapkan gerakan ini agar lebih bisa diterapkan ke masyarakat itu sangat penting. Kalau tidak ada payung hukumnya, masyarakat pasti akan ada payung hukumnya aja dilanggar, apalagi tidak ada payung hukumnya, begitu kan? Jadi kalau kita mau mengeterapkan atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, itu pasti harus ada sedikit landasan hukumnya agar masyarakat mau mengeterapkan hal ini. Jadi kemudian juga akan mendorong keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan zero waste ini. Begitu Mbak Natali.
Oke, jadi sebenarnya dari pemerintah juga sudah mendukung sekali ya untuk pola hidup zero waste ini. Jadi buat sobat awam nih di rumah yang masih bingung-bingung harus melakukan apa, mungkin bisa dimulai dari pola hidup zero waste ini. Misalnya, sekarang sudah mengganti dari kresek menjadi tote bag begitu ya. Apalagi sekarang di supermarket itu kan kalau kita mau pakai kresek bayar lagi. Jadi daripada kita buang uang lagi, mending kita bawa tote bag dari rumah. Jadi menghemat uang sekaligus menjaga lingkungan. Seperti itu. Iya, bener banget. Nah, Sobat Awam, jadi pada obrolan kita kali ini, aku bisa simpulin bahwa konservasi air itu adalah upaya memelihara keberadaan air sehingga kualitasnya tetap terjaga untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Nah, dalam upaya melakukan konservasi air ini, kita bisa melakukannya dengan membuat ruang terbuka hijau, tetapi sayangnya ruang terbuka hijau ini masih belum merata di Indonesia. Sobat Awam sendiri bisa melakukan konservasi air dengan mudah, yaitu dengan membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori. Untuk penjelasan lebih lengkap dan cara membuatnya, Sobat Awam bisa lihat di PDF yang akan dilampirkan nanti ya. Kan kita udah membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori Sobat Awam. Kita juga harus menerapkan pola hidup zero waste, yang mana pola hidup tersebut untuk menjaga bumi kita agar lebih membaik lagi, gitu Sobat Awam. Oke, wow, jadi ternyata dari obrolan kali ini tuh kita lebih paham ya sebenarnya ada loh cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan air di bumi. Nah, aku berharap banget nih dari cara-cara ini tadi Sobat Awam bisa setidaknya mencoba untuk menerapkan di rumah masing-masing. Buat Sobat Awam nih yang masih bingung bagaimana cara membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori, jangan khawatir. Lagi-lagi aku bakal mention lagi kalau tadi sudah disebutkan juga bahwa Sobat Awam bisa akses link PDF tutorial membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori. Sudah tertera ya linknya di Instagram Waterday 2021. Bener banget tuh, Nah, sebelum kita menutup pembicaraan hari ini, dari Bu Usi, mungkin ada sepatah dua kata yang bisa diberikan kepada Sobat Awam yang sampai hari ini masih setia mendengarkan podcast Hari Air Dunia ini, Bu. Oke, closing statement saya dalam mengatasi masalah ketersediaan air secara optimal dalam waktu yang selama-lamanya, baik kuantitas maupun kualitas air, maka bisa dimulai dari diri kita sendiri. Lingkungan terkecil agar bisa menjalani hidup dengan hemat air, zero runoff, zero waste, dan zero eksploitasi sumber daya air dengan memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu, yaitu One River Basin, One Plan, One Comprehensive and Integrated Plan. Begitu Mas Ezra. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Usi atas closing statement-nya. Dan terima kasih juga aku ucapkan kepada para pendengar podcast Hari Air Dunia karena udah setia mendengarkan sampai ke podcast yang terakhir hari ini. Nah, Sobat Awam, gimana nih setelah mendengar penjelasan dan obrolan tentang aksi nyata kita dalam mendukung konservasi air tadi? Semoga kedepannya Sobat Awam bisa berkontribusi langsung dalam menjaga ketersediaan air di bumi kita. Bener banget, karena tujuan dari diadakannya podcast Hari Air Dunia ini adalah supaya Sobat Awam bisa ikut memeriahkan peringatan Hari Air Dunia 2022 mendatang. Setuju banget. Nantikan terus ya acara-acara menarik lainnya dari Teknik Pengairan FTUB untuk memperingati Hari Air Dunia. Nah, Sobat Awam, sayangnya obrolan dan seluruh rangkaian podcast Hari Air Dunia harus berakhir di sini nih. Saya Natalia dan kawan saya Ezra juga harus pamit undur diri. Mohon dimaafkan ya apabila ada satu atau dua kata yang tidak berkenan di hati para pendengar podcast Hari Air Dunia. Jangan lupa juga buat share obrolan PHD kali ini ke sosial media kalian. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Let's celebrate World Water Day together. Sampai jumpa lagi.